Kenapa tak tidur lagi, ha? Setiap tengah malam, kulihat semua orang berkumpul di rumah mereka bersama keluarganya. Ada juga mereka yang sedang istirahat, tertidur lelap di kamarnya masing-masing. Hal seperti itu selalu membuatku teringat akan semua masa laluku. Sebuah waktu yang berharga sehingga tidak bisa kuulang kembali. Entah dari mana datangnya hobi baruku ini. Setiap malam aku lebih senang duduk di atas pohon sendirian. Kuayunkan kakiku ke depan dan ke belakang. Kumainkan leherku ke kiri dan ke kanan. Banyak sekali keanehan yang saat ini aku rasakan. Hingga aku merasa heran, dari mana daster putih yang setiap hari aku kenakan? Rambutku yang dulu sering kurapihkan, kini mulai berkembang kering lusuh, tetapi terasa lebih panjang. Yang lebih anehnya, kuku jari dan kuku kakiku terlihat begitu panjang. Saking panjang dan tak terawatnya, sampai-sampai warnanya begitu hitam. Hanya satu yang aku tidak tahu, entah bagaimana sekarang bentuk wajahku. Pernah satu kali aku dengan mudah memasuki sebuah rumah, yang entah itu rumah siapa. Namun saat aku masuk, rumah itu sama sekali tidak ada penghuninya. Saat aku memasuki sebuah kamar yang ada di rumah itu, aku melihat ada sebuah cermin yang menempel di pintu lemari berwarna hitam. Kudekati cermin itu, tetapi saat aku mulai berada di depan cermin itu, aku begitu terkejut. Jelas-jelas aku berdiri dan berhadapan di depan cermin. Tapi entah apa yang terjadi, aku sama sekali tidak bisa melihat bayanganku di dalam cermin. Oh Tuhan, padahal aku dulu sering sekali bercermin. Sampai kemana-mana di dalam tasku selalu aku bawa sebuah cermin berukuran kecil. Dari situlah aku tidak pernah lagi melihat bentuk wajahku. Tetapi ada satu hal yang jelas. Saat aku memegang kepalaku, rambut bagian depan selalu basah. Tidak jarang selalu mengucur cairan berwarna merah. Berwarna merah kehitam-hitaman. Kalian tahu itu apa? Iya, itu adalah darah. Sampai sekarang aku selalu ingat saat seorang wanita yang terlihat begitu marah, dia melempar sebuah batu besar ke arah kepalaku, sehingga membuat kepalaku ini selalu berdarah. Pada suatu malam, saat aku sedang duduk santai di atas pohon besar, dari atas aku melihat ada sepasang kekasih bergandengan tangan, berjalan di bawah pohon yang aku duduki. Mereka berdua tidak sadar kalau aku di sini dari tadi memperhatikan mereka. Entah kenapa, kali ini sama sekali aku tidak ingin mengganggu mereka. Aku malah melamun mengingat masa laluku. Pikiranku berputar jauh ke belakang. Pada saat begitu banyaknya seorang pria yang selalu menggoda diriku.
Dahulu sebenarnya aku sudah pernah menikah dengan seorang pria yang begitu menyayangiku. Dia pergi pagi dan selalu pulang sore hari, bekerja sebagai tukang kuli bangunan. Saat itu aku tidak pernah memikirkan betapa lelahnya dia mencari uang untukku. Penghasilan yang dia dapatkan selalu kurasa tidak bisa memenuhi keinginanku, yang hanya cukup untuk membeli beras dan lauk seadanya. Ditambah lagi, aku harus selalu menyisihkan sebagian uang untuk membayar setiap bulan kontrakan kecil yang kami tempati. Gaya hidupku yang selalu tak ingin kalah dengan orang lain membuatku selalu berlaku tidak pantas kepada suamiku. Tidak jarang, ucapanku selalu menyakiti hatinya. Ku bilang, aku menyesal menikah dengan orang miskin sepertinya. Saking kejamnya mulutku, aku selalu sedih bila mengingat ucapanku yang kukeluarkan waktu itu kepadanya. Waktu itu aku heran, kenapa suamiku tidak pernah marah saat aku berkata seperti itu. Dia selalu sabar dan selalu menyayangiku. Hingga pada suatu hari, dia yang begitu sangat sabar, tiba-tiba dia marah besar kepadaku. Kala dia menemukanku sedang berselingkuh dengan seorang pria yang lebih tua darinya. Amarahnya begitu besar, sampai-sampai keluar dari mulutnya sebuah kata perceraian. Alasanku berselingkuh sebenarnya bukan karena kekurangan nafkah batin, tetapi karena lelaki tua yang berselingkuh denganku adalah seorang pengusaha. Dan jelas, itu semua aku lakukan hanya demi uang. Beberapa bulan kemudian, akhirnya aku pun resmi bercerai dengan suamiku. Anak perempuan dari hasil pernikahan kami lebih memilih tinggal bersama ayahnya. Bagiku tidak masalah. Yang penting dia tahu kalau aku adalah ibunya. Kehidupanku setelah bercerai menjadi tidak terlalu susah. Orang tuaku sempat menyuruhku bekerja di suatu restoran yang letaknya tidak terlalu jauh dari tempat aku tinggal. Namun menurutku, pekerjaan itu tidak pantas untuk tanganku yang lembut. Banyak sekali orang yang bilang, aku ini cantik dan seksi. Jadi daripada aku bekerja dengan gaji yang tak seberapa, lebih baik kumanfaatkan saja kecantikanku ini untuk menggoda para lelaki kaya. Dalam perjalanan hidup baruku ini, tidak hanya satu atau dua pria yang aku dekati. Aku pun tidak main hati kepada mereka. Dan aku juga tidak pernah pandang bulu. Bagiku mau seorang pemuda atau tua, atau seorang yang sudah memiliki istri pun tidak masalah. Yang penting mereka bisa memberikan apa yang aku mau. Tidak jarang dari mereka yang mengajakku untuk menikah, tapi aku tidak mau, karena aku lebih senang dengan jalanku yang seperti itu, bergonta-ganti pasangan yang dengan para pria yang memiliki banyak uang. Berbulan-bulan berlalu, aku terus menjalani hidup seperti itu. Hingga pernah aku hamil. Namun sayangnya, pria yang menghamiliku dia sudah memiliki seorang istri. Dan keputusan terbaiknya adalah
kandunganku harus digugurkan. Sudah terhitung 3 kali aku menggugurkan kandungan dari hasil hubungan gelapku dengan para pria yang memiliki istri. It's okay, demi uang aku tidak pernah merasa bersalah. Walaupun di tempatku tinggal banyak warga yang mencapku sebagai wanita pelakor, tapi aku biasa saja. Toh tidak ada untungnya aku dengarkan omongan mereka. Namun karena aku terlalu santai dengan kebiasaanku dan terlalu barbar saat berkencan dengan para pria, yang akhirnya semua itu menjadi bencana besar untuk diriku. Berbeda-beda lelaki setiap hari datang ke rumahku. Sampai-sampai ketua RT di tempatku tinggal sudah bosan memperingatiku, karena selalu kutanggapi dengan santai. Dan aku tidak pernah memperdulikan peringatannya. Toh aku tidak pernah diberi makan oleh mereka. Hingga pada suatu malam, lelaki yang sering berkencan denganku datang sekitar pukul 12 malam. Dia adalah Yanto. Walaupun istrinya sudah mengetahui Yanto berselingkuh denganku, tapi Yanto tetap saja selalu menemuiku dengan cara bersembunyi-sembunyi. Tapi naasnya, ternyata istrinya mengikuti dia dari belakang. Sampai istrinya tahu malam itu Yanto memasuki rumahku. Bukan hanya istrinya saja, ternyata ada juga beberapa warga yang sudah lama memergokiku. Sehingga saat istri Yanto melabrak rumahku, warga yang sedari lama mengintipku ikut beramai-ramai melabrak rumahku. Yanto begitu panik. Saat itu kami berniat melarikan diri lewat pintu belakang. Tapi sialnya, warga yang sudah mengamuk langsung mendobrak pintu rumahku sebelum aku kabur bersama Yanto. Aku dan Yanto diarak oleh massa. Kami ditelanjangi di tengah kampung. Semua warga saling berbondong-bondong menghajar aku dan Yanto. Yang lebih naasnya lagi, Yanto mudah dilepaskan begitu saja karena memang permintaan istrinya. Ditambah lagi yang aku tidak sangka, Yanto mengatakan kalau Yanto datang ke rumahku karena Yanto dipaksa dan digoda olehku. Hingga pada akhirnya Yanto pun dibiarkan pergi oleh warga, sedangkan aku dihajar habis-habisan sampai aku tidak sadarkan diri. Entah apa yang terjadi setelah itu, tetapi saat aku sadar, tiba-tiba aku sudah berdiri di sebuah tempat yang sangat gelap. Kulihat kanan kiri dan ternyata begitu banyak berjajar batu nisan. Ternyata aku berada di sebuah kuburan. Keanehan pun mulai semakin aku rasakan saat mataku mulai bisa melihat orang-orang yang sudah meninggal berada di tempat itu. Mereka semua tersenyum memandangku. Anehnya, aku tidak takut sama sekali. Lalu kulihat pakaian yang aku pakai. Aku berpikir, pakaian siapa yang kukenakan ini? Daster lusuh berwarna putih. Tidak, ini tidak mungkin. Aku harus segera pulang ke rumah ibuku. Aku pun bergegas menuju rumah ibuku. Aneh sekali, perjalanan yang kutempuh dengan jalan kaki terasa cepat sekali.
dan aku tidak merasa lelah. Sampai saat di depan rumah, kulihat Irfan adikku sedang bermain HP sendirian. Aku pun mulai mendekatinya. Semakin dekat, akhirnya dia pun melihat diriku. Namun aneh sekali, dia begitu gugup saat melihat diriku. Dari duduknya dia berdiri, tangannya menunjuk ke arahku sambil berkata, Kakak Mira." Suaranya begitu gugup dan dia langsung berlari ke dalam rumah sambil memanggil ibu. Saat aku akan masuk ke dalam rumah, tiba-tiba ibuku sudah lebih dulu keluar dari dalam rumah. Matanya sendu melihatku. Beberapa detik kami saling bertatapan. Tanpa terasa, air mata kami pun saling menetes. "Ibu," kupanggil ibuku. Ingin kupeluk dirinya, tapi aneh sekali. Kakiku begitu berat saat aku akan melangkah. "Mira, maafkan ibu nak. Maafkan ibu yang sudah salah mendidikmu. Dan maafkan juga ibu yang terlambat menyelamatkanmu nak." Sungguh aku tidak mengerti dengan ucapan ibuku. Tanpa aku menjawab, ibuku kembali berucap, "Sekarang kamu yang tenang ya. Kami semua di sini sayang padamu. Kami selalu mendoakanmu agar kamu selamat di sana." Aku semakin dibuat heran. Apa maksudnya selamat di sana? Ucapannya seakan-akan aku akan pergi jauh meninggalkan mereka. Saat aku benar-benar kebingungan dibuatnya, tiba-tiba entah dari mana asalnya, sebuah angin kencang tiba-tiba menyeret badanku ke belakang. Aku dibawa jauh oleh angin itu dari hadapan keluargaku. Saking kencangnya, aku sampai tak sadar dibuatnya. Ketika aku tersadar, aku kembali dibuat heran dengan keadaan sekitar. "Tempat apa ini?" ucapku saat itu. Saat itu aku hanya ingin pulang, berkumpul bersama ibuku dan semua keluargaku. Tapi entah kenapa, semua itu tidak bisa aku lakukan. Setiap malam, aku hanya bisa bergelantungan duduk di atas pohon. Di atas pohon, aku selalu menangis atas segala keadaan yang aku alami. Tak jarang juga aku selalu tertawa sendirian di atas pohon sana, seperti orang gila. Saking seringnya aku tertawa, sampai-sampai setiap ada orang yang mendengar dan melihat diriku, mereka selalu berlari ketakutan. Padahal aku tidak pernah ingin menakuti mereka. Aku bingung apa yang sebenarnya terjadi kepadaku. Apa kalian tahu siapa diriku? Mungkin saat mendengar ceritaku ini, dalam hati kalian ada yang menerka-nerka siapa diriku. Kalau kalian sudah tahu siapa diriku, maka sekarang juga aku akan datang ke rumah kalian untuk menanyakan siapa diriku.